Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa, kali ini kita akan membahas pergerakan IHSG dan juga tentunya five big bank kita. Oke, langsung saja yang pertama yaitu ada IHSG yang hari ini justru ditutup kembali menguat ya sebesar 1,65%, yang artinya ini merupakan pergerakan yang impulsif ya. Karena sebelumnya itu di saat fase downtrend ya itu ISG kita jatuhnya di atas 1% rata-rata hariannya itu. Dan kemarin belakangan ini yang udah kita prediksi bahwa harga ISG akan sideways dulu ya, itu naiknya dan turunnya itu di bawah 1%. Dan hari ini di 1,65% atau hampir 2% ini, artinya itu hampir nyaris konfirmasi untuk tanda rebound. Kalau kita lihat dari data indeks dunia seperti S&P 500 ya, ini punya Amerika, Dow Jones ya, 30 saham terbaik di US ya. Dan juga ini hijau ya, dua-duanya dari US. Terus ini Hang Seng Cina ini ditutup melemah, Nikkei Jepang ditutup menguat, Shanghai ya ini Cina ditutup tipis ya 0,10%, dan dari Prancis CAC ya 40 saham Prancis 40 terbaik ini ditutup juga menguat. DAX ya indeksnya Jerman ditutup menguat ya 0,5%, dan FTSE ya Inggris ya ini 100 saham terbaik Inggris itu juga ditutup menguat 0,47%. Oke, langsung saja kita ke datanya ya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai indeks yang ada di ISG seperti LQ45, GIA ya, terus ada Kompas 100, ini semuanya ditutup menghijau. Kalau kita lihat dari LQ45 ini 1,65% ya, sama seperti ISG. Artinya berarti pergerakan ISG kali ini didukung oleh Big Bang. Ini nyaris nih sama persentase ketinggian terbangnya ya. Nah, kalau kita lihat dari ke bawah pun ini dari indeks ya. Ya, sebenarnya LQ45 nih sebenarnya yang menentukan ya. Kalau bagian lainnya itu bisa dibilang tergantung para fundnya sendiri yang bikin. Misalnya JIA berarti ini Jakarta Islamic Index, itu golongan saham-saham syariah. Kompas 100 berarti dari Kompasnya itu sendiri yang bikin ya. Dan patokan kita adalah untuk di indeks yaitu dari Composite dan juga LQ45. Berarti LQ45 ini adalah kumpulan 40 saham terbaik di IHSG. Oke. Nah, ini untuk chartnya dari IHSG ya. Oke, langsung saja kita ke chart langsungnya ya, bagaimana ini pergerakan IHSG kita. Seperti yang udah kita bikin ya, ini benar-benar cantik ya arahnya ya. Yang mana kita udah bikin kemarin bahwa kita udah bilang bahwa ini di tanggal 15 November ini merupakan menjadi titik rebound bagi IHSG ya. Walaupun tanggal 15 ini ya bukan menjadi titik rebound ya, dan ternyata reboundnya itu udah mulai di tanggal 22 November ya. Artinya ini ada selisih 4 hari ya. Yang 15 ini November convert menjadi tanggal pemberhentian penurunan IHSG. Fix. Berarti ini data yang udah kita bikin ya, itu semuanya valid ya. Oke ya teman-teman. Ini untuk pergerakan ininya ya. Nah, ini kemarin kan kita udah bikin nih waktu di awal penurunan ya. Ini udah mulai disentuh, kita udah bikin kemarin di 7.369. Ini udah disentuh ya. Dan setelah itu ISG gagal menembus ke area order block ya. Ini atau area resistennya. Kembali turun di mana? Di area yang udah kita bikin sebelumnya di 7.122. Dan saya udah bilang bahwa ini kotak ini ya, yang nonton saya video Big Bang yang udah lama-lama di bulan kemarin, ini akan menjadi area market structure shift. Nah, kita ketahui bahwa market structure shift ini adalah pergerakan struktur harga. Misalnya areanya lagi down ya kan, trennya berubah lalu menjadi fasenya bull ya. Ini nanti naik ke atas. Nah, itu bisa dibilang menjadi MSS atau market structure shift. Nah, misalnya ini turun kan, ini sideways ya atau ranging. Nah, ini udah bisa dibilang MSS ya, market structure shift. Artinya ini udah ada pergerakan perlawanan harga nih. Dari sini sampai sini itu bisa dibilang MSS ya. Sampai harganya tuh rally atau rebound. Nah, apa yang udah kita bikin ternyata itu semuanya pas ya teman-teman ya. Ini 1 2 3 4 5. Ini 5 hari
Saya bilang ini bawah sideways atau ranging. Kalau seandainya tembus ini jauh ke bawah saya bilang. Tapi kemungkinannya kecil karena seperti yang udah saya bilang bahwa ini kita udah mau masuk bulan Desember dan akan terjadi windows dressing ya teman-teman semuanya. So ini udah pas ya, dan ISG sekarang menuju areanya di 7.374 dulu sebelum nanti naik kembali ke 7.456. Seandainya itu benarnya ditembus ya, sampai di bulan pertengahan Desember nanti lah ini bakalan tembus dan kita akan menuju new all time high. Semoga saja ini palingan new all time high di bulan Januari tahun depan ataupun Februari. Tidak bisa untuk di bulan Desember karena ini udah jauh penurunannya. Jadi untuk new all time high yang udah kita bikin itu butuh waktu yang lama, 1-2 bulan. Oke ya teman-teman, ini untuk ISG. So kemarin yang udah ngikutin kata saya waktu di area sini, oke, dan beberapa saham yang udah kita bikin kemarin tentunya teman-teman udah hijau pastinya fix ya teman-teman. Selamat ya yang udah ngikutin saya bilang kemarin. Saya bilang kemarin bahwa kalau ini turun kita tunggu dulu entry di harga bawah. Tidak saya bilang bahwa ini ngebuy enggak, saya bilang kan, karena teman-teman kita mencari momentum ya. Market lagi turun merah, ngapain kita beli ya kan? Tapi kita tunggu fix market itu pas rebound seperti saat inilah. Oke, semoga harapannya ISG tetap membaik ya ke depannya ya, dengan data-data yang ada tadi di indeks dunia ya. Oke ya, langsung saja kita ke saham yang pertama yaitu Big Bang. Itu ada pergerakannya itu saham BBCA yang hari ini ditutup menguat sebesar 3,29%. Wow. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata hari ini ada akumulasi sebesar 124 juta lembar. Oke, langsung saja kita ke chartnya bagaimana dengan BBCA yang hari ini justru ditutup menguat ya. 3% itu merupakan pertanda yang baik. Nih, kan saya udah bilang kemarin bahwa ini BBCA ya. Ini BBCA ranging ya. Sideways dulu saya bilang. Karena ini merupakan area support terkuatnya saya bilang kemarin ya, teman-teman masih ingat ya. Di 9.735 maupun di 9.825. Saya bilang bahwa ini merupakan time momentum untuk teman-teman ngebuy. Seandainya teman-teman ngikutin kata saya ya, di harga 10.000 kemarin, setidaknya teman-teman sekarang udah floating profit ya, naik ke Rp175 ya. Itu untuk BBCA. So untuk teman-teman yang udah ngebuy di bawah ya nggak apa-apa, di hold aja, nanti dia kembali lagi ke area order block atau resistennya ke sini dulu, sehingga nanti dia BBCA akan membentuk new all time high ya. Palingan ini di bulan Desember udah bisa menyentuh di area resistennya, dan di bulan Januari kita harap itu udah bisa membentuk new all time high-nya atau all time high yang keduanya di 10.950. Oke, itu untuk BBCA. Langsung saja kita ke saham yang selanjutnya yaitu ada BBRI, saham kesayangan para retail Indonesia yang hari ini juga ditutup menguat sebesar 1,59%. Kalau kita lihat dari transaksi asing justru di distribusi. Ini bikin saya kaget ya. Saya mengiranya ini bahwa di BBRI sebenarnya ini ada akumulasi besar ya, sekitar 500 juta lembar. Ternyata asing mendistribusi 568 juta lembar. Ada apa ini? Berarti yang ngebikin BBRI hari ini naik adalah para retail itu sendiri ya teman-teman, bukan dari asing. Ini saya penasaran nih, kenapa bisa seperti ini? Nah, kalau saya lihat dari chartnya ini BBRI kenapa ini asing tiba-tiba ngebuang ya? Padahal retail udah bela-bela ini bikin asing naik gitu kan. Nah, kalau kita lihat nih ya, nah, dari segi chartnya pun ya, kalau kita lihat bahwa dari bandar volume ya, ini bandar udah akumulasi. Berarti yang sekarang bikin harga naik adalah bandar lokal, bukan asing ya, untuk di BBRI. So, berarti di BBRI ya, kalian udah tahu bahwa BBRI ini unik ya. Di saat asing itu ngejual, retail ngebeli ya, lokal beli. Dan di saat lokal ngejual, asing justru tetap maksudnya retail itu ngejual, lokal menjual, asing itu mulai membeli. Berarti sekarang retail ini udah juga melakukan perlawanan, karena kalau kita lihat dari chartnya ya, udah kita bikin kemarin, ini sebenarnya udah di harga bawah. Saya udah bilang bahwa nih harga pantulannya ini memang di sini ya, hanya bertipis-tipis ya. Kita udah bikin kemarin bahwa nih harga 4.220 dan di harga 4.250 ya, harga naik. Artinya ini ada sekitar hanya selisih 20 poin saja.
Ini teman-teman kalau memang pengen entry di sini ya, saya udah bilang kemarin bahwa ini bisa saja ini merupakan menjadi area titik akhir penurunan. Yang penting teman-teman ya, jangan hanya terpantau dengan area support yang udah bikin saya poin-poin, karena perubahan harga itu bisa saja kapanpun. Dan cara melihat perubahan harga itu ya dengan teman-teman melihat data di sekuritas masing-masing. Teman-teman lihat bahwa ternyata di harga bid 4.250 ini tebal misalnya kan. Jadi buat apa teman-teman itu ngentry lagi di harga di bawah ini ya, di harga 4.230 udah nggak usah. Mungkin teman-teman bisa entry di 4.270 4.280 udah bisa ngentry sebenarnya. Kalau ngelihat bid sangat tebal di 4.230. Itu sebenarnya cara untuk mencari agar kita itu bisa masuk, bisa beli. Jangan tunggu di sini ya. Karena ya, itu belum tentu kita mendapatkan barangnya, karena ya kalau teman-teman mengkaitkan sekuritas yang delay ya, itu teman-teman sulit kesempatan untuk ngeblik. Setidaknya teman-teman bisa ngeblik di 4.280 daripada ketinggalan di harga 4.260 ya. Walaupun ini tipis ya, setidaknya kita mendapatkan area entry yang jauh lebih di bawah. So untuk BBRI ke depannya ya teman-teman, sama seperti ISG ya, ini berusaha menuju area nih order block yang di sini 4.630, karena di sini ya area resisten yang udah kita bikin dulu ya, udah ditembus ya, udah ditembus dan sekarang gagal ditembus kembali di candle hari ini ya. Sehingga ini membentuk candle inverted hammer. Ya, semoga aja besok bukan merupakan area pembalikan, karena saya lihat asing masih distribusi tadi. Dan saya rasa ini besok kalau akumulasi asing udah kembali ya, mungkin di area sini, di atas ini ya, bukan di harga di bawah ini. Ya, semangat buat para retail untuk ngebuy-nya ya, karena asing ini harus dikasih paham dulu ya, agar mereka tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mengontrol harga pergerakan saham BBRI kita. Yuk, semangat untuk para yang ngebuy di BBRI. Seandainya teman-teman ini harga dibawa lagi dikocok turun ya nggak apa-apa, karena ini BBRI loh, bukan saham yang bukan blue chip ataupun saham gorengan, yang artinya teman-teman beli di sini pun belum tentu bisa ngejual di saat itu juga ya. Oke teman-teman ya, untuk BBRI masih ada harapan untuk BBRI itu untuk kembali di area 4.630, naik lagi kembali menuju ke area gapnya di 5.500 ya. Itu untuk BBRI. Asing itu hanya mengocok aja teman-teman, jadi jangan risau. Oke, langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu ada BMRI yang hari ini justru ditutup lebih menguat ya dari BBCA tadi hanya 3%, dan BMRI hari ini 5,20%. Yang mana sebelumnya BMRI ini merupakan saham yang naik turunnya drastis ya. Dalam kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata hari ini diakumulasi sebesar 206 juta. Apakah ini sebuah konfirmasi? Yes, saya bilang. Nih, 206 juta. Beda BBRI tadi, dia naik tapi asingnya justru ngejual. Seandainya nih akumulasi asing, itu sama pasti naiknya seperti di BMRI sebesar 5%. Oke, itu untuk di BMRI. Ya, saya mengucapkan kasihan sih sebenarnya untuk di BBRI ya. Jadi teman-teman yang udah nonton video saya, berarti teman-teman tahu bahwa pergerakan BBRI itu seperti tadi. Jarang orang yang tahu BBRI. Jadi bersyukurlah teman-teman yang nonton video saya ini. Oke, saya senang berbagi orangnya. Dan untuk BMRI, nih, ini udah ada lonjakan harga ya. Walaupun di sini ada sedikit gap ya. Semoga ini tidak ditutup dalam waktu jarak dekat ini ya. Dan ini BMRI ya. Ini untuk BMRI kedepannya ini akan kesini dulu ya teman-teman, ke 6.775 untuk harga dekat. Yang saya takutin karena ada lonjakan gap ya, ini BMRI ini dibawa turun dulu sebelum kembali lagi naik ke 6.900. Tapi seperti yang udah saya bilang bahwa ini kemarin saya bilang ini merupakan area support terkuatnya. Ternyata ditembus ya. Ternyata BMRI bukan yang ngelanjutin penurunan lagi, tapi kembali naik secara drastis. Artinya ini ya teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Ini teman-teman ya, saya kasih tahu lagi. Ini merupakan area liquidity para bandar ya. Di saat teman-teman itu banyak cut loss ya, ini cut loss ternyata karena support ya, dan retail tuh takut nih ya. Harga itu bakalan kembali turun jauh ke bawah.
akhirnya setelah turun orang pada cut loss nih, ini cut loss, akhirnya bandar udah mulai ngebuy nih ya, turun naik langsung lonjak kembali ke area support yang udah kita bikin. Jadi sebenarnya itulah cara permainan para si big player tadi ya teman-teman. Seperti yang udah saya bilang, selagi di big band ya as always kalau mau turun average is okay, nggak ada masalah sama sekali. Terutama di BBCA tadi, BMRI, BBNI saya bilang itu oke. Kalau di BBRI tentunya polanya berbeda. Dan inilah pergerakan BMRI ke depannya ya. Oke, langsung saja kita ke saham selanjutnya, yaitu ada saham BBNI yang hari ini juga ditutup menguatnya. Besarnya sama seperti di BBCA tadi, yaitu sebesar 3,09%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata ini ada distribusi sebesar 21 juta lembar. Berarti ini cashnya sama kayak di BBRI ya. Berarti kalau ini 3%, retail juga kembali mendorong harga di BBNI. Ya artinya hanya di BMRI ya sama BBCA tadi, asing sama retail itu kompak mendorong harga untuk naik. Berarti kalau misalnya adanya asing tuh distribusi harganya naik, yang udah saya bilang tadi bahwa kedepannya potensial harganya bakalan di sideways dulu ya, dikocok dulu ya, sulit untuk harganya itu untuk masif ya. Oke, ini untuk di BBNI kita udah lihat bahwa ini kemarin saya bikin support terbaru ya, ternyata ini case-nya sama di BMRI tadi. Ini merupakan menjadi area liquidity-nya para big player ya. Jadi teman-teman itu pada cut loss ya, udah pada panik, ternyata dia udah ngantri beli di harga sini ya. Dan di sini merupakan pasti area Fibonacci-nya ya. Dan ini ternyata dari hari kemarin udah ada lonjakan harga ya. Dan sudah close-nya itu menutup di area support yang udah kita bikin. Sebenarnya kita udah bikin ya, ini merupakan ya area ya sideways yang udah saya bilang nih. Di area-area sini saya udah bilang bahwa ini area sideways untuk di BBNI. Meskipun ini di bawah turun ya, tempat area para cut loss-nya teman-teman yang udah putus asa, ya nggak apa-apa. Untuk beli di harga sekarang pun nggak apa-apa sih. Kemarin saya udah bilang ya, kembali lagi disclaimer on ya. Selagi di Big Bang ya, jangan pernah cut loss teman-teman ya, kecuali teman-teman tujuannya memang bukan untuk swing ya, pengennya day trade atau scalping ya, it's okay ya, karena untuk tujuannya memang nyari presentasinya kecil. Tapi kalau memang tujuannya nge-swing ya apa, kita semakin ke bawah itu kita seharusnya average tuh semakin besar ya teman-teman ya. Nah untuk BBNI kedepannya ya ada pergerakan yang cerah. Tapi saya rasa ini bisa dibawa turun dulu deh ke sini, nanti baru kembali lagi ke 5.100 untuk di area terdekat. Karena di weeknya ini di close paling atasnya ini belum sampai nyentuh ke 5.100 ya teman-teman. Ditambah tadi kita lihat ini case-nya sama kayak di BBRI ya. Dia harganya naik. Ini 3% ya hari ini ya. Tapi justru asing distribusi yang bawa harganya naik ya. Si retail tadi ini retail ngangkat. Dan di atas ini asing distribusi. Bam. Sampai harga close di sini. Oke teman-teman, ngerti ya kenapa candle ini terbentuk. Ini bodinya melebihi dari 50% ya dari wick. Oke ya. So itu untuk BBNI. Langsung saja kita ke saham yang terakhir, yaitu ada BRIS yang hari ini ditutup imbang ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing, di sini ada distribusi sebesar 10 juta lembar. Padahal kemarin udah ada 60 juta lembar. Kita udah optimis nih di hari Jumat ya. Dan ternyata di hari ini kembali distribusi lebih kecil ya. Artinya asing mungkin ada sedikit area taking profitnya. Kita lihat dari chartnya ya, BRIS ya. Paling ini ada doji ya. Nah BRIS di hari Jumat itu ada lonjakan gede. Kalau kita lihat polanya nih masih sama nih seperti di BMRI, BBNI dan BRIS. Ternyata ini menjadi area liquidity ya. Yang kemarin nonton video saya udah bilang bahwa ini bisa jadi kalau penurunannya kuat ini ke sini dulu ke support, dan ternyata sebelum menuju area ke sini ya sekitar 30% lagi, BRIS di bawah naik, BMRI di bawah naik ya, dan BMRI di bawah naik. Nah ternyata di sini menjadi area
pemantulannya, dan sehingga hari Jumat ya, mungkin teman-teman yang udah average di harga sini ya, kan saya udah bilang bahwa di sini menjadi area support ya. Teman-teman yang mungkin beli di sini udah tentunya merealisasikan taking profit. So, permasalahannya di sini teman-teman. Ini candle ini doji ya, karena doji ini punya dua aturan ya. Bisa jadi ini lanjut naik, bisa jadi turun, tapi kebanyakan doji ini menandakan bahwa harga akan terjadi pantulan ya teman-teman ya. Kalau ada candle masif keluar doji, biasanya itu reversal ya teman-teman. Kalau kita dari backtest ya sebelumnya ini ada nggak ya contohnya? Belum ada ya teman-teman ya. Nah seperti inilah contohnya teman-teman ya. Ini misalnya ada candle bearish nih full gitu kan, gede dorongannya. Tiba-tiba ada close doji. Dojinya ini bull, ini bear ke bull ya. Ternyata ke depannya ya, itu merupakan menjadi area pantulan dari bear ya, mantul lagi naik ke bull. Nah, artinya itu ada penurunan harga ya. Pemantulan harga. Jadi bentuknya polanya kayak gini teman-teman ya. Itu bentuknya polanya akan menjadi V ya, atau curve gitu dia. Nah, mayoritasnya seperti itu. Nah, terjadi lagi nih di polanya di breeze hari ini. Ditambah kita lihat tadi bahwa adanya distribusi oleh asing. Nah, ini kita lihat nih. Ini bisa jadi ya, ini breeze ya dibawa turun dulu untuk di besok hari ya. Kembali lagi ke area support yang udah kita bikin. Karena kalau untuk menuju pola di sini ya, pola ascending nih ya, kembali lagi tembus ke area keluar ini biasanya nggak bisa sesempurna ini ya teman-teman. Kembali lagi naik tembus harganya enggak, pasti dibawa dulu turun ya, paling ke sini. Ini antara di sini lah ya teman-teman, di antara 2950 hingga 2850. Nah, oke teman-teman. Nih. Nanti udah sampai di sini ataupun di sini itu baru kembali lagi naik harganya itu ke atas. Ya, teman-teman, kalau kembali harganya udah misalnya naik lagi kembali di sini di 3100 ya, teman-teman happy enjoy untuk taking profitnya di situ maupun nanti di ultimate hacknya dulu di 3000. Nih di mana nih? 3350 ya. Itu untuk breeze ya teman-teman ya. Yang udah kita bikin kemarin juga nih, udah pas ya. Nah, ini juga projectionnya saya udah bikin bahwa nih kemarin di 2930 nih udah kembali disentuh. Berarti di area terdekatnya sekarang di 3080. Semoga aja breeze besok baik-baik saja, tidak dibawa turun ya. Oke, itu untuk breeze ya teman-teman. So, baiklah, jadi itulah pergerakan proyeksi IHSG kita dan juga kelima big bank kita seperti biasa. So, saya pandang memang di bulan depan ini ya kita windows dressing, tapi ya bukan sepenuhnya setiap hari itu market bakalan hijau. Pasti ada merahnya. Misalnya dalam satu minggu tuh adalah 2 kali koreksi atau 1 kali koreksi. Nah, karena ya hukum teknikalnya seperti itu. Dan sebuah kewajaran kalau asing keluar, retail masuk, kadang retail keluar, asing masuk, itu merupakan hal yang wajar. Ya, jarang mereka ini kompak. So, terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada Q&A, pertanyaan ataupun request, itu bisa langsung saja di kolom komentar video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng ya, karena saya tiap malam itu bakalan update dan teman-teman bisa langsung nonton. Dan di saat teman-teman itu udah nonton, udah dapat ilmunya, udah tahu posisinya seperti apa yang harus dihadapi, jadi teman-teman di pagi itu udah bisa posisi untuk entry ataupun wait and see. So, terima kasih telah menonton video saya, dan seperti biasa, salam gacor.